Wamendikdasmen apresiasi pelaksanaan tes kemampuan akademik di Makassar. Presiden Prabowo perintahkan TNI tambah batalion kesehatan. BED pamer mobil listrik terbaik di Gias Makassar 2025. Sandek Silumba 2025 dongkrak industri pengolahan, ekonomi Sulbar tumbuh 5,83%. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Wamendikdasmen, Fajar Riza OL-Haq meninjau pelaksanaan tes kemampuan akademik, TKA, di SMA Tridharma Makassar, Selasa 4 November. Dalam kunjungannya, Fajar menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan TKA yang dinilai berjalan baik dan memberikan manfaat bagi siswa maupun guru. Jadi kami datang dari Jakarta sengaja untuk melihat kegiatan TKA di sekolah ini sekaligus juga memotivasi adik-adik kita. Setelah tadi ujian TKA, kami ngobrol panjang dengan mereka menanyakan apa sih kesannya mengikuti TKA kemudian apa harapan mereka ke depan, ujar Fajar. Menurutnya, pelaksanaan TKA menjadi sarana penting untuk mengukur kemampuan siswa secara objektif. Dia juga menilai para peserta ujian memahami nilai penting dari pelaksanaan tes tersebut. Memang namanya tes pasti ada dinamika. Diakui juga oleh adik-adik kita tapi tadi mereka mengatakan tes TKA ini ternyata penting dan perlu. Buat apa? Buat menguji sejauh mana kemampuan mereka, katanya. Selain itu, Fajar menyebut pelaksanaan TKA tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga bagi para pendidik. Tadi Bapak Kepala Sekolah sama Ibu Kepala Sekolah juga sama-sama mengatakan TKA itu penting. Kenapa? Untuk mengetahui kemampuan dari siswa dan juga kemampuan dari guru. Sejauh mana guru bisa mampu meyakinkan siswanya menguasai materi, tuturnya. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI menambah batalion kesehatan untuk memperkuat kemampuan TNI dalam menjalankan operasi-operasi kemanusiaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, mengingat Indonesia harus aktif membantu negara-negara sahabat manakala mereka menghadapi bencana. TNI saya perintahkan untuk menambah batalion-batalion kesehatan. Batalion, tim kesehatan, tidak hanya mendukung bencana di wilayah nasional, tetapi seandainya ada bencana, kemanusiaan yang terjadi, peristiwa di mana-mana, kita juga bisa hadir, kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Base Ops Pangkalan Udara TNI AU, Lanut, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin. Presiden Prabowo mencontohkan saat Indonesia menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh pada tahun 2004, kemudian bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Palu, Sulawesi Tengah, pada tahun 2018, negara-negara lain mengirimkan armada dan bantuan logistiknya untuk membantu rakyat Indonesia. Banyak negara bantu kita, saat Indonesia menghadapi bencana, Jadi, kita juga sebagai bagian dari komunitas dunia, kita harus juga bantu negara-negara lain yang dalam kesulitan. Waktu Turki gempa bumi besar, kita juga kirim 2 Hercules, berisi bantuan logistik, dan kita siap waktu itu kirim kapal, kata Prabowo. Presiden melanjutkan selama gencatan senjata diberlakukan di Gaza, Palestina, dokter-dokter Indonesia, yang berasal dari Batalion Kesehatan 3 Matra TNI, masih bertugas di rumah sakit yang dikelola oleh Uni Emirat Arab di Rafah, Gaza. Tidak hanya di Rafah, dokter-dokter dari Batalion Kesehatan TNI itu juga masih bertugas di kapal rumah sakit terapung yang bersandar di Pelabuhan El Aris, Mesir. Tim dokter TNI, yang terdiri atas 10 orang, masuk wilayah Gaza sejak September 2024, Early this year, we proudly introduced the BYD BED Indonesia hadir perdana di Gaikindo Indonesia International Auto Show, GIAS, Makassar 2025. Tujuannya untuk memperkenalkan lini produk terbarunya kepada konsumen di kawasan Indonesia bagian tengah ke timur khususnya di Sulawesi Selatan, Sulsel. Acara GIAS Makassar 2025 ini sendiri dilaksanakan 5 sampai dengan 9 November 2025 di Sumarekon Mutiara Makassar Convention Center, SMMCC. Presiden Direktur PT BED Motor Indonesia, Igel Zhao mengatakan, mengikuti GIAS Makassar 2025 pertama kali menjadi sebuah momen yang amat istimewa. Karena ini menandai kembalinya ajang otomotif bergengsi ini ke Pulau Sulawesi, ujar Igel, Rabu 5 November.
Ia mengungkapkan jika partisipasi tersebut merupakan wujud nyata komitmen kuat BED dalam mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, khususnya di kawasan Sulawesi. Memasuki kuartal keempat tahun 2025, perjalanan BED telah diwarnai dengan berbagai pencapaian luar biasa, ucapnya. Di awal tahun ini, BED dengan bangga memperkenalkan BED Salion 7, sebuah SUV listrik yang tangguh dan ramah lingkungan, dirancang sebagai mobil keluarga ideal bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, diluncurkan BED Seal, yang mengusung teknologi Disus C, melalui ajang test drive eksklusif di Mandalika, sebuah sedan listrik canggih yang memadukan kenyamanan dan performa secara sempurna. Kami juga memperkenalkan varian terbaru, BED atau 3 Advanced Standard, yang menawarkan pilihan lebih terjangkau bagi pelanggan di seluruh Indonesia, tuturnya. Ekonomi Sulawesi Barat, Sulbar, mencatat pertumbuhan sebesar 5,83% pada triwulan 3 2025, year-on-year. Pertumbuhan ini ditopang meningkatnya nilai tambah pada sebagian besar sektor usaha, terutama industri pengolahan yang tumbuh signifikan hingga 22,31%. Menurut data Badan Pusat Statistik, BPS, Sulbar, lonjakan pertumbuhan industri pengolahan tidak terlepas dari peningkatan aktivitas produksi CPO dan turunannya, serta industri makanan dan minuman. Peningkatan ini turut dipicu pelaksanaan berbagai agenda daerah, termasuk Festival Sandek Silumba 2025 yang digelar pada Juli-Agustus 2025 lalu ikut mendorong permintaan produk lokal dan jasa penunjang. Festival Sandek Silumba dan Festival UMKM memberi dorongan pada aktivitas ekonomi, terutama pada sektor industri makanan minuman dan usaha kecil, kata PLT Kepala BPS Sulbar, M. Labi, Rabu 5 November. Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad, bertindak sebagai Ketua Dewan Pengarah Sandek Silumba itu sukses menggelar Sandek Silumba yang diikuti 55 Sandek atau sekitar 550 orang. Selain industri pengolahan, sektor jasa perusahaan tumbuh 12,78% dan sektor jasa keuangan asuransi naik 10,55%. Namun masih terdapat 3 sektor yang mengalami kontraksi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.